Assalamualaikum sahabat Glory Story, semoga selalu sehat, penuh senyum, dan diberi umur panjang yang penuh keberkahan. Malam ini kami hadirkan sebuah kisah segar dan unik tentang perdebatan tak biasa. Abu Nawas berhadapan dengan seorang ulama Wahabi mengenai hukum sholat subuh pakai doa kunut. Pagi itu, di sebuah desa yang damai, suara azan subuh menggema merdu. Semua orang menuju masjid dengan langkah ringan. Namun, setelah rakaat kedua sholat subuh, imam masjid mengangkat tangannya dan membaca doa kunut dengan suara yang syahdu. Masyarakat mengamini dengan khusyuk. Tapi rupanya, di pojok masjid, seorang ulama Wahabi yang baru datang dari negeri jauh terlihat gelisah. Alisnya berkerut, matanya menatap tajam. Ia jelas tidak setuju dengan apa yang sedang terjadi. Setelah sholat selesai, ulama itu berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Wahai kaum muslimin, apa yang kalian lakukan ini adalah bid'ah. Nabi tidak pernah mengajarkan kunut subuh setiap hari." Masjid langsung hening. Orang-orang saling berpandangan. Sebagian bingung, sebagian gelisah. Namun ada juga yang tersenyum simpul seakan sudah tahu siapa yang bisa menanggapi masalah ini. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki dari arah belakang. Abu Nawas muncul dengan wajah santai, jenggotnya bergoyang kecil karena senyumnya yang nakal. "Astagfirullah, baru subuh-subuh sudah panas suasananya," katanya sambil tertawa kecil. Orang-orang langsung lega. "Nah, ini dia yang kita tunggu," bisik seorang bapak. Mereka tahu kalau Abu Nawas sudah muncul, pasti akan ada jawaban yang cerdas, lucu, sekaligus menenangkan. Ulama Wahabi menatap Abu Nawas tajam. "Apakah engkau setuju dengan mereka? Bukankah kunut subuh ini tidak ada dalilnya dari Nabi?" Abu Nawas mengangkat alis lalu duduk di lantai masjid dengan santai. "Sahabatku, sebelum aku jawab, aku ingin bertanya, apakah engkau sholat subuh tadi?" "Tentu saja. Aku sholat subuh tadi," jawab ulama itu dengan tegas. "Apakah engkau membaca doa setelah sholat?" tanya Abu Nawas lagi. "Tentu, aku berdoa setelah sholat," jawab ulama itu. Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, jadi bedanya engkau dengan imam tadi hanya pada waktu berdoa. Dia berdoa di rakaat kedua, engkau berdoa setelah salam. Apakah doa yang ditempatkan 5 menit lebih cepat tiba-tiba jadi bid'ah?" Orang-orang langsung tertawa. Beberapa bahkan menepuk-nepuk lutut sambil terkekeh. Ulama Wahabi tampak terkejut, tak menunggu Abu Nawas akan menjawab dengan cara itu. Namun, ia segera menegakkan badan. "Itu berbeda Abu Nawas. Kunut subuh tidak pernah dicontohkan Nabi secara terus-menerus. Itu alasannya kenapa aku menolaknya." Abu Nawas mengangguk-angguk seakan setuju. "Oh begitu. Tapi izinkan aku bertanya lagi. Jika Nabi tidak melakukannya terus-menerus, apakah artinya beliau melarang? Atau mungkin justru beliau ingin memberi keleluasaan kepada umatnya?" Suasana masjid kembali riuh. Orang-orang berbisik, anak-anak menatap penuh penasaran. Semua menunggu bagaimana kelanjutan perdebatan ini. Sahabat Glory Story, kira-kira bagaimana jawaban ulama Wahabi atas pertanyaan Abu Nawas yang tajam ini? Apakah ia bisa bertahan atau malah semakin terjebak? Jangan kemana-mana, karena jawabannya akan membuat kalian terpingkal-pingkal. Antara sunnah dan kebiasaan. Ulama Wahabi menatap Abu Nawas dengan wajah tegang. Ia merasa pertanyaan Abu Nawas itu menjebak. "Abu Nawas, jangan diputarbalikkan. Nabi memang pernah kunut, tapi tidak setiap subuh. Jadi, kalau kalian menjadikannya kebiasaan, itu jelas bid'ah." Abu Nawas tersenyum lebar, lalu mengusap jenggotnya. "Oh, begitu. Jadi intinya, karena Nabi tidak selalu melakukannya, maka menurutmu kita tidak boleh melakukannya?" "Betul," jawab ulama Wahabi lantang. Abu Nawas mendekat, duduk bersila di hadapan ulama itu. Dengan suara lembut tapi jelas, ia berkata, "Sahabatku, Nabi juga tidak selalu memakai sorban. Kadang beliau pakai, kadang tidak. Kalau begitu, apakah orang yang selalu pakai sorban setiap hari berarti bid'ah juga?"
Orang-orang langsung tergelak. Seorang bapak menutup mulutnya sambil tertawa keras. Dan pemuda di belakang sampai terbatuk karena terlalu menahan tawa. Ulama Wahabi tampak tersentak. Wajahnya merah padam. Tidak sama, jawabnya terbata-bata. Kenapa tidak sama? Tanya Abu Nawas dengan polos. Matanya berbinar-binar seperti anak kecil yang penasaran. Apakah sorban lebih penting daripada doa? Tawa kembali meledak. Anak-anak berlarian kecil sambil menirukan gaya Abu Nawas. Para ibu mengangguk-angguk, merasa logika Abu Nawas memang sulit dibantah. Ulama Wahabi mencoba bertahan. Abu Nawas, jangan samakan. Sorban itu budaya, bukan ibadah. Sedangkan doa dalam sholat itu bagian dari ibadah. Harus ada tuntunannya yang jelas. Abu Nawas tersenyum nakal. Sahabatku, doa itu ibadah, benar. Tapi bukankah semua doa baik? Apakah ada doa yang buruk? Tidak, semua doa baik, jawab ulama itu agak ragu. Kalau semua doa baik, lanjut Abu Nawas sambil berdiri dan mengangkat kedua tangannya. Lalu apa salahnya imam berdoa di rakaat kedua subuh? Apakah doa yang baik berubah jadi buruk hanya karena waktunya berbeda? Orang-orang bertepuk tangan. Suasana masjid menjadi riuh dengan tawa dan sorak-sorai. Ulama Wahabi tampak semakin sulit menjawab. Akhirnya ia berkata dengan nada keras, "Tapi Abu Nawas, ulama-ulama besar pun berbeda pendapat soal ini. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Kenapa engkau justru membela kebiasaan ini?" Abu Nawas menepuk bahu ulama itu dengan ramah. Sahabatku, justru karena ulama berbeda pendapat, maka jangan kau jadikan perbedaan ini sebagai alasan untuk mencela orang lain. Kalau ada yang mau kunut, silahkan. Kalau tidak mau juga silahkan. Bukankah Islam mengajarkan kelapangan? Kata-kata itu membuat suasana hening sejenak. Banyak orang yang mengangguk setuju, bahkan beberapa tampak terharu. Tapi tiba-tiba, Abu Nawas menambahkan dengan nada nakal. Lagi pula, kalau tidak ada doa kunut, siapa yang akan mendoakan supaya wajah kita semua tetap awet muda meskipun sering bangun kesiangan? Gelak tawa kembali meledak. Masjid yang tadi tegang berubah menjadi penuh canda. Bahkan ulama Wahabi tak kuasa menahan senyum tipis. Namun meski suasana mencair, ulama Wahabi belum menyerah. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kalau begitu Abu Nawas, aku tantang engkau. Tunjukkan dalil dari Al-Quran yang membenarkan doa kunut subuh. Kalau bisa, aku akan diam." Masyarakat kembali terdiam. Suasana berubah serius lagi. Semua mata menatap Abu Nawas, penasaran bagaimana ia akan menjawab tantangan baru itu. Sahabat Glory Story, apakah Abu Nawas punya jawaban pamungkas? Apakah kali ini ia bisa mengeluarkan logika sederhana yang membuat semua orang kembali terpingkal? Jangan kemana-mana. Saat dalil yang bakal membingungkan. Masjid kembali hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang sedang mengelus jenggotnya. Ulama Wahabi menatap penuh tantangan. "Tunjukkan dalil Al-Quran tentang kunut subuh," katanya lagi dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu menatap jamaah yang duduk melingkar. "Wahai sahabat-sahabatku, sebelum aku jawab pertanyaan ini, aku ingin bertanya, apakah semua doa kita harus ada ayat Al-Qur'annya dulu?" Orang-orang saling berpandangan. Beberapa mengangguk ragu. Beberapa lain terlihat bingung. Ulama Wahabi mengerutkan dahi. "Tentu saja, kalau tidak ada dalil, itu tidak boleh." "Benarkah begitu?" Abu Nawas melirik sambil mengangkat sebelah alisnya. "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku ayat Al-Quran yang mengajarkan doa supaya mudah menemukan sandal setelah sholat Jumat." Tawa langsung meledak. Seorang kakek sampai terhuyung karena terlalu keras tertawa. Anak-anak pun bertepuk tangan sambil menirukan kalimat Abu Nawas. Wajah ulama Wahabi merah padam. "Itu tidak perlu. Doa seperti itu hanya kebutuhan sehari-hari." Abu Nawas mengangguk. "Tepat sekali. Artinya, tidak semua doa harus tertulis dalam Al-Quran. Kita boleh berdoa dengan bahasa kita sendiri, meminta apapun kepada Allah selama isinya baik." Orang-orang bertepuk tangan lagi.
Kali ini lebih ramai dari sebelumnya. Suasana masjid semakin meriah, padahal tadi sempat tegang. Tapi ulama Wahabi masih mencoba bertahan. Tapi Abu Nawas, doa kunut dijadikan ritual tetap setiap subuh. Itu yang aku maksud bid'ah. Abu Nawas mendekat, duduk lebih dekat dengan ulama itu. Sahabatku, apakah engkau tahu doa kunut artinya apa? Ulama itu terdiam sejenak. Doa memohon petunjuk dan perlindungan. Lalu apakah meminta petunjuk dan perlindungan setiap hari salah? Abu Nawas bertanya dengan suara tenang. Masjid hening. Semua menunggu jawaban. Ulama itu hanya diam. Bibirnya bergerak tapi tak keluar kata. Abu Nawas melanjutkan. Kalau doa kunut dianggap bid'ah karena dilakukan setiap hari, maka apakah sholawat Nabi yang kita baca tiap hari juga bid'ah? Padahal Nabi pun tidak selalu membacanya dalam setiap majelis. Orang-orang langsung bersorak. Tawa bercampur dengan takbir. Suasana benar-benar pecah. Ulama Wahabi terlihat makin sulit membantah. Tapi ia mencoba menegakkan tubuhnya dan berkata, "Kalau begitu, aku ingin tahu satu hal. Jika kunut itu benar-benar baik, kenapa sebagian sahabat Nabi tidak melakukannya?" Abu Nawas tersenyum licik, seakan sudah menyiapkan jawaban yang lebih menggelitik. "Ah, pertanyaan bagus sekali. Tapi jawaban ini mungkin akan membuatmu sulit tidur seminggu penuh." Sontak semua jamaah bersorak heboh. Mereka makin penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Jawaban yang membungkam. Abu Nawas menatap ulama Wahabi dengan tatapan penuh canda, namun menusuk. "Engkau bertanya, kenapa sebagian sahabat Nabi tidak melakukannya? Maka aku tanya balik, apakah semua sahabat Nabi makan kurma setiap hari?" Jamadah langsung tergelak. Seorang pemuda sampai jatuh terduduk karena tak bisa menahan tawa. Ulama Wahabi berusaha menahan amarah. "Itu berbeda, Abu Nawas. Aku bertanya tentang ibadah, bukan makanan." Abu Nawas mengangguk, wajahnya pura-pura serius. "Baiklah kalau begitu, apakah semua sahabat Nabi sholat tahajud setiap malam?" "Tidak semua," jawab ulama itu agak ragu. "Nah, apakah itu berarti sholat tahajud bid'ah? Padahal Nabi melakukannya dengan rajin." Tanya Abu Nawas sambil mengedipkan mata ke arah jamaah. Sorak-sorai kembali meledak. Masjid yang tadinya tegang berubah jadi seperti pasar malam penuh tawa. Ulama Wahabi mulai kehilangan kata-kata. Ia mencoba mencari celah. "Tapi Abu Nawas, kalau semua orang bebas menambah-nambah doa dalam sholat, lama-lama sholat bisa jadi campur aduk." Abu Nawas tertawa kecil, lalu menepuk bahu ulama itu. "Sahabatku, tidak ada yang menambah sholat. Kunut bukan tambahan, tapi doa yang ditempatkan di dalam sholat. Sama seperti engkau berdoa setelah salam, hanya saja waktunya sedikit berbeda. Masa doa dipindah 5 menit saja bikin agama jadi rusak?" Orang-orang kembali bertepuk tangan. Seorang kakek bahkan berdiri sambil berkata, "Benar juga itu Abu Nawas. Kalau begitu, doa kunut malah bikin subuh lebih segar." Ulama Wahabi semakin gelisah. Ia mengusap keningnya yang mulai berkeringat. Tapi, katanya terputus-putus. Abu Nawas berdiri lalu berkata lantang, "Sahabatku, kalau engkau ingin sholat tanpa kunut, silakan. Kalau orang lain ingin kunut, juga silakan. Jangan engkau paksa semua orang mengikuti cara yang hanya engkau sukai. Bukankah agama ini luas dan penuh rahmat?" Jamaah bersorak setuju, teriakan takbir menggema, anak-anak melompat ke girangan, suasana masjid kembali cair. Namun Abu Nawas belum selesai, ia menambahkan dengan nada nakal. "Lagi pula, kalau doa kunut dihapus, nanti siapa yang mendoakan agar para pedagang tetap laris jualan gorengan setelah subuh?" Gelak tawa pun kembali pecah, bahkan beberapa jamaah sampai menangis saking lucunya. Ulama Wahabi menunduk, wajahnya memerah. Ia tidak bisa lagi melawan logika sekaligus kelucuan Abu Nawas. Tapi dalam hatinya, ia masih belum mau kalah. Dengan suara lirih namun penuh tantangan, ia berkata,
Abu Nawas, semua jawabanmu memang membuat orang tertawa, tapi apakah engkau bisa menjawab dengan dalil nyata dari hadis atau sunnah, bukan hanya logika? Masjid kembali hening. Semua menahan nafas, menunggu apakah Abu Nawas akan mengeluarkan jurus terakhirnya. Sahabat Glory Story, kira-kira dalil apa yang akan dikeluarkan Abu Nawas? Apakah ia akan mengutip hadis yang mengejutkan atau justru menjawab dengan cara yang lebih mengecoh lagi? Dalil yang menutup mulut. Masjid hening. Semua jamaah menunggu dengan nafas tertahan. Ulama Wahabi sudah mengajukan tantangan terakhir. Minta dalil dari hadis atau sunnah. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu berkata, "Sahabatku, engkau benar. Tidak cukup dengan logika. Harus ada dalil. Maka dengarkan baik-baik." Ia pun melantunkan sebuah hadis dengan suara tenang. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan lainnya bahwa Rasulullah pernah berkunut subuh dalam waktu yang lama ketika umat Islam ditimpa musibah. Jamaah saling berpandangan, beberapa mengangguk-angguk. Mereka mulai sadar kalau doa kunut memang punya dasar. Abu Nawas melanjutkan, bahkan Imam Syafi'i menjadikan hadis itu sebagai landasan kebolehan kunut subuh. Jadi, kalau ada yang mau mengamalkannya, silahkan. Kalau ada yang tidak mau, juga tidak masalah. Tapi jangan sampai engkau mengharamkan sesuatu yang jelas pernah dilakukan Nabi. Sorak takbir kembali menggema. Ulama Wahabi terdiam, wajahnya memucat. Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa menyebutkan dalil yang nyata. Namun, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Dengan wajah nakal, ia berkata, "Lagi pula, kalau engkau melarang doa kunut, bagaimana nasib orang-orang yang terbiasa mendoakan jodoh di subuh? Bisa-bisa mereka jomblo sampai kiamat." Ledakan tawa mengguncangkan masjid. Anak-anak sampai terpingkal. Para bapak saling menepuk punggung. Bahkan beberapa ibu tak bisa berhenti tertawa. Ulama Wahabi menunduk dalam, tak sanggup membalas. Ia sadar, baik dalil maupun logika, semuanya telah dijawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian berdiri, menepuk bahu ulama itu dengan lembut. "Sahabatku, janganlah engkau marah. Kita semua sama-sama mencari ridho Allah. Kalau engkau tidak mau kunut, aku tidak akan memaksa. Tapi jangan engkau larang orang lain yang ingin melakukannya." Suasana masjid berubah haru. Banyak orang tertegun dengan kebijaksanaan Abu Nawas. Meski penuh humor, jawaban-jawabannya tetap menenangkan hati. Ulama Wahabi akhirnya berkata lirih, "Engkau benar Abu Nawas. Aku terlalu keras. Ampunilah aku." Abu Nawas tersenyum hangat. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, sahabatku. Justru engkau membuat pagi ini jadi meriah. Kalau tidak ada engkau, mungkin jamaah masih mengantuk karena belum sarapan." Jamaah kembali tertawa. Masjid kini penuh dengan rasa bahagia, bukan lagi perdebatan. Semua orang pulang dengan hati yang ringan. Dan sejak hari itu, masyarakat desa tidak lagi ribut soal kunut. Ada yang membaca, ada yang tidak. Tapi semua saling menghormati. Sementara Abu Nawas, ia melangkah pulang dengan senyum puas sambil berkata dalam hati, "Alhamdulillah, subuh ini penuh pahala dan juga penuh tawa." Sahabat Glory Story, itulah kisah lucu tapi syarat makna tentang debat Abu Nawas versus Wahabi tentang hukum sholat subuh pakai doa kunut. Semoga bisa membuat kita tersenyum sekaligus belajar bahwa perbedaan jangan dijadikan alasan untuk saling membenci.